Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Nasimul Khair dan juga Masjid Jami Al-Anwar di bawah pimpinan Syarifah Sukaina Lidrus, dan juga guru tetap di masjid kita, di majelis ini, Ustazah Nabilah Asgaf, serta DKM, ketua DKM-nya Haji Mashkuri Hada. Juga sama-sama kita hormati guru kita tercinta Ustazah Lulu Al-Habsyi. Kita doakan semoga yang tadi kita sebutkan namanya beserta dengan segenap keluarganya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang semoga semuanya dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, diberkahi Allah. Dan juga tentu saja semua yang hadir di kajian ini, di masjid ini, di majelis ini, baik yang di dalam masjid, di lantai 1 maupun di lantai 2-nya. Ada orang di lantai 2? Ataupun yang di luar masjid, yang di jalanan, yang di tenda, yang di gang. Saya dari tadi lagi harap-harap cemas, mudah-mudahan nggak sampai hujan. Biar adem tapi nggak hujan, gitu ya, insya Allah. Baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dimuliakan Allah, disyafaati Rasulullah, dirahmati Allah, dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad andalan kita di hadapan Allah. Nabi Muhammad andalan kita di hadapan Allah. Bu, saya liatin diri saya, gak punya andalan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kasih tahu kamu juga, siapapun dirimu, gak cukup andalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngandelin apapun, Bu. Saya pasti disayang Allah karena saya apa? Gak cukup. Gak ada yang cukup jadi andalan. Saya pasti disayang Allah karena saya pinter, enggak segitunya. Kepandaianmu enggak cukup untuk jadi andalanmu di hadapan Allah, ilmu apapun itu, termasuk ilmu agama. Saya pasti disayang Allah karena ibadah saya bagus, enggak segitunya. Saya kasih tahu, ibadahmu sebanyak apapun, apalagi kalau cuman dikit, sebanyak apapun ibadahmu, kalau Allah nggak berkenan menerima, mau jadi apa? Habaan manthura, semuanya hanya seperti debu yang dibawa angin begitu saja, nggak jadi apa-apa. Apa andalanmu? Saya pasti disayang Allah, saya pasti dicinta Allah, Allah pasti bakal bahagiain saya di akhirat. Kenapa?
Karena saya adalah anaknya siapa? Bu, Ibu kenal Kan'an? Adik-adik kenal Kan'an? Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Bu, manusia paling tercinta di sisi Allah, paling banyak dapat rahmatnya Allah adalah para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasih Allah. Di atas mereka ada para nabi-nabinya Allah. Orang paling disayang Allah, dicinta Allah, orang-orang soleh. Nih ya, di antara orang-orang soleh itu ada yang lebih dicinta lagi di antara mereka, yaitu para wali. Di antara para wali kekasih Allah ada yang lebih dicinta lagi, yaitu para nabi. Di antara para nabi ada yang lebih dicinta lagi, yaitu para rasul. Rasul tubuh kabarnya jumlahnya ada 313. Di antara Rasul 313 ada yang lebih dicinta lagi, namanya 25 Nabi Rasul yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di antara 25 Nabi Rasul tersebut ada yang paling dicinta Allah, 5 orang Nabi, namanya Ulul Azmi. Ibu dengerin saya dengan baik, adik-adik dengerin saya dengan baik. Ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh masuk dalam 5 orang, bukan 5 kelompok, 5 orang paling mulia di sisi Allah, paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak. Ibu-ibu saudaraku sekalian, anak-anaknya beberapa orang Nabi Nuh ini. Salah satunya ada anak namanya Kan'an. Bu, Kak, Dek, Nak, waktu Allah perintahkan Nabi Nuh, fasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatkan perahu dengan pengawasan kami. Mohon untuk gak foto, gak video ya. Kalau udah terlanjur tolong dihapus. Saya minta dengan segala kerendahan hati saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih 5 orang nih nabi-nabinya Allah. Nabi Nuh waktu diperintah bikin kapal, Nabi Nuh dibilangin sama Allah, Nuh buat perahu, kami akan menenggelamkan semuanya kecuali orang-orang yang beriman. Kata Nabi Nuh, ya Allah, selamatkan saya dan keluarga saya. Allah bilang, aku akan menyelamatkanmu wahai Nuh dan keluargamu. Bu, jaminan dari Allah. Aku akan menyelamatkanmu Nuh dan keluargamu serta orang-orang beriman bersama denganmu. Nabi Nuh bikin tuh kapal, Bu, seperti yang kita udah tahu ceritanya. Sampai waktunya air banyak datang, bersumber dari bawah, turun dari langit. Nabi Nuh mulai naik ke atas kapal, memerintahkan keluarganya naik di atas kapal. Anak cucu semuanya pada naik di atas kapal. Keturunan-keturunan Nabi Nuh naik semua di atas kapal. Orang-orang yang beriman naik semua di atas kapal. Binatang-binatang suruh Nabi Nuh naik semua di atas kapal. Ada kucing, ada kecoa, ada semut, semua itu pada naik di atas kapal. Ibu-ibu sekalian, semua binatang yang sekarang ada itu adalah keturunan dari binatang yang terselamatkan di saat mereka
Umat manusia, umat makhluk ini semuanya ditenggelamkan. Udah tuh. Nabi Nuh naik, mulai kapalnya bergerak karena airnya udah cukup banyak. Dari kejauhan Nabi Nuh ngelihat anaknya disamperin pakai kapalnya tuh, digerakkan ke arah dekat anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, kata Nabi Nuh, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nak, bu, anaknya Nabi Nuh nih anak durhaka, anak gak bener, tapi emang hati orang tua. Bahkan kepada anak yang gak bener sekalipun manggilnya tetap ya bunai, wahai anak kesayanganku. Terus ada di sini ibu-ibu roblong, sebel dikit mah anaknya manggilnya udah berubah. Bahkan ada, tapi kabarnya bukan orang roblong, belahannya lagi dikit. Manggil anaknya udah pakai namanya binatang. Kalau yang lucu kayak panda sih nggak apa-apa. Ya Allah, bu, Nabi Nuh nih, anak durhaka, panggilannya tetap ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku naiklah bersama denganku di atas kapal ini. Ayo nak, cepetan naik. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya bakalan naik ke atas gunung. Boleh ganti mic? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya bakalan naik ke atas gunung nyelamatin saya dari air ini, nyelamatin saya dari banjir bandang ini. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah illa marrahim. Nak, hari ini gak ada yang bisa selamat kecuali yang disayang sama Allah. Kecuali yang disayang sama Allah. Yang disayang sama Allah artinya yang masuk ke dalam kapal ini, yang taat kepadaku sebagai utusan Allah, itu yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Naiklah nak kemari, bersamalah denganku. Anaknya nggak mau nurut, terus aja. Nabi Nuh jalan ke sana, anaknya naik ke arah sana, mereka berpisah jalan. Naik si anak menuju gunung dan Nabi Nuh melihat dengan pandangan matanya anaknya tenggelam bersama dengan yang tenggelam. Nabi Nuh menangis. Nabi Nuh menangis. Saya kok baca Quran nih suka serem gitu. Karena ngerti. Saya baca ucapannya Nabi Nuh, ya Allah, ngeri benar, ngeri benar. Katanya Nabi Nuh, ya Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, kan anak saya ya Allah, anak saya kan keluarga saya ya Allah, dan bukankah Engkau berjanji menyelamatkan aku dan keluargaku ya Allah? Bukankah Engkau selalu menepati janjimu ya Allah? Itu fakta tak terbantahkan. Kan'an anaknya Nabi Nuh, fakta, benar. Anak kan keluarga, benar. Allah udah berjanji menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya, benar. Dan Allah gak mungkin tidak menepati janjinya.
Jadi itu tangisan Nabi Nuh, ya Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, kan anak saya, keluarga saya. Bukankah Engkau telah berjanji menyelamatkan saya dan keluarga saya, ya Allah? Dan bukankah Engkau tidak mungkin tidak menepati janjimu, ya Allah? Kenapa Kan'an tenggelam, ya Allah? Apa jawab Allah? Ngeri benar, ngeri benar. Ini anak Nabi, teman-teman, anak Rasul, anak ulul azmi, anak langsung. Betapa dari sini kita belajar, nggak ada yang bisa kamu andalkan soal urusan nasab. Mau kamu anaknya siapa? Apalagi sekedar kamu muridnya siapa? Apalagi sekedar kamu istrinya siapa? Apalagi kamu sekedar ibunya siapa? Apalagi kamu sekedar mertuanya siapa? Kamu sekedar saudarinya siapa? Kakak adiknya siapa? Gak bermanfaat kalau tidak mengikuti jalannya. Allah bilang, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, bukan Kan'an, bukan anakmu, sebab ia adalah perbuatan yang tidak soleh. Kan'an bukan anakmu. Betapa masih di dunia saja, kalau tidak mengikuti jalannya, nasab tidak menjadi berguna. Kamu anak siapa, kamu murid siapa, tidak berguna jika tidak mengikuti jalannya. Dan yang ajaib, Allah nggak bilang inna lahu amalun ghairu salih. Allah nggak bilang anak kamu tuh punya perbuatan yang nggak soleh, enggak. Allah nggak bilang begitu. Tapi Allah bilang innahu amalun ghairu salih. Anak kamu adalah perbuatan yang tidak soleh. Jadi karakter, jadi kedirian orang tersebut. Allah nggak lagi bilang dia suka begini, dia suka begitu, tapi Allah bilang dia adalah itu. Innahu amalun ghairu saleh. Anak kamu adalah perbuatan yang nggak baik. Jadi Bu, kalau seseorang berbuat dosa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, artinya dia adalah orang yang sedang melakukan dosa saat itu, tapi di saat enggak, ya udah gitu. Tapi kalau orang tersebut sering berbuat perbuatan dosa, jadi kebiasaan. Kalau diterus-teruskan kebiasaan tersebut jadi karakter. Kalau ada orang bohong sekali, 2 kali, 3 kali, itu artinya dia adalah orang yang pernah bohong. Tapi kalau dia bohong lagi, bohong terus, bohong, lama-lama dia adalah pembohong. Nah ini Allah ketika menyebutkan tentang anaknya Nabi Nuh, sudah bukan lagi innahu amil ghairu salih, bukan dia adalah seorang pembohong dalam hal ini misalnya gitu, bukan. Tapi Allah menyebutkannya dia adalah kebohongan. Perbuatannya menjadi dirinya. Membuat saya mikir, kalau ada perbuatan yang nisbat kepada diri saya,
Karena begitu sering saya lakukan, kira-kiranya apa? Membuat saya meminta kepadamu, siapapun yang mendengarkan kajian saya, yang di tenda, yang di atas, yang di bawah, yang hadir ataupun yang panitia. Karena kadang-kadang nih yang ribut kalau majelis bukan hadiratnya tapi panitianya. Saya meminta kepadamu, siapapun kamu, silahkan masing-masing berpikir. Kalau Allah mau menyebutmu sebagai sebuah perbuatan, kira-kira apa nama perbuatannya? Jangan sampai kita nih dilihat sama Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa kira-kira perbuatannya? Innahu amalun ghairu salih, kata Allah. Dia bukan keluargamu wahai Nuh, sebab dia memilih jalan lain selain jalanmu. Dia adalah perbuatan yang tidak saleh, gak baik. Dia adalah perbuatan yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini kita tahu nggak ada yang bisa kita jadikan andalan. Kamu anaknya siapa? Kamu cucunya siapa? Bapak kamu seorang ulama, ibu kamu seorang wanita yang sangat solehah, kakek kamu punya pesantren besar, kakek kamu seorang mujaddid sekalipun, pembaharu agama sekalipun, kakek kamu seorang penulis tafsir sekalipun, siapapun aja, kalau kamu nggak mengikuti jalan-jalan mereka, maka tidak ada manfaatnya apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, termasuk nisbat kita kepada Nabi kita Muhammad. Betul bahwa kita punya nasab agama dengan Nabi Muhammad yang menjadikan kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Kalianlah sebaik-baik umat. Kita nih punya nasab agama sama Nabi Muhammad, menjadikan kita naik menjadi sebaik-baik umat. Tapi itu buat yang ikut jalannya Nabi Muhammad. Tapi itu buat orang-orang yang ketika Nabi Muhammad bilang naiklah ke atas perahuku, kita ikut naik di atas perahunya Nabi Muhammad. Tapi ini adalah buat orang-orang yang ketika Nabi Muhammad mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian dengan caraku mengerjakan salat, dia pun ikut naik ke dalam perahu Nabi Muhammad mengerjakan salat sesuai dengan cara Nabi Muhammad mengerjakan salat. Tapi yang ninggal sholat, yang menjamak-jamak sholat tanpa alasan yang dibenarkan, artinya dia adalah orang yang seperti Kan'an sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya memilih jalan lain, gunung itu akan menyelamatkan saya. Gak bisa, gak selamat kecuali yang ikut gabung sama kapalnya Nabi Muhammad.
Gak ada yang bisa kamu andalkan. Oh, saya bakalan selamat, Ustazah. Ustazah ngomong gak relate buat saya. Kenapa gitu? Saya hafal Quran. Saya hafal banyak hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saya Ustazah punya ilmu sangat banyak. Saya belajar di pondok-pondok pesantren. Ilmu saya, hafalan saya banyak banget. Nggak bisa. Kamu nggak bisa ngandalin ilmumu. Saya baca di dalam Al-Quran. Yang tadi itu di surat Hud ya, ceritanya Nabi Allah Nuh bersama dengan putranya Kan'an. Ini saya baca pula sekarang di surat yang tadi di surat Hud. Yang sekarang saya mau baca ini. Emang kau baca Quran ngerti itu ngeri. Allah cerita. Ini salah satu cerita-cerita paling ngeri nih yang saya baca di dalam Al-Quran. Ayo ngaji nih. Kita belajar nih hari. Biar kita ngerti sama jalan hidup yang seharusnya kita tempuh. Bahwasanya kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini, andalan kita Nabi Muhammad. Andalan kita Nabi Muhammad. Tapi kita mesti ngikutin jalannya. Kita nggak bisa ngandalin nasab. Kita nggak bisa ngandalin kita muridnya siapa. Kita nggak bisa ngandalin nisbat dengan siapapun, kaitan hubungan dengan siapapun, dan kita juga nggak bisa ngandelin ilmu sebanyak apapun ilmu kamu. Nih saya baca di Quran di surat Al-A'raf ayat 175-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Kasih ceritalah wahai kamu Nabi Muhammad. Kasih cerita kepada umatmu, ceritain kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Bacakan kepada mereka kisah tentang seseorang yang kami berikan padanya ayat-ayat kami ajarkan padanya ilmu yang sangat banyak. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan dirinya. Fa'atba'ahu syaitan, dia mengikuti setan. Fakana minal ghawin, sehingga dia menjadi seseorang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha, andai saja kami mau wahai Muhammad, kami akan bikin dia naik derajat dengan ilmunya. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia condong terhadap dunia. Dia lebih milih harta, dia lebih milih pujian manusia, dia lebih milih pandangan manusia, dia lebih memilih jabatan dunia, lebih memilih kesenangan dunia. Wattaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan dia
dia persis seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu bawa dia menggonggong, dia menjulur-julurkan lidahnya, dia melet-meletin lidahnya, autatruku yalhas, kamu biarin dia juga julur-julurin lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas. Ceritakan cerita ini, wahai Nabi Muhammad, kepada umatmu. La'allahum yatafakkarun, biar mereka pada bisa mikir. Siapa sih yang Allah minta Nabi Muhammad buat ceritakan? Sehingga para ulama kemudian melanjutkannya, menyampaikannya generasi demi generasi sampai kepada generasi sekarang ini. Saya menyampaikannya kepadamu mewakili lisan para ulama-ulama yang saya belajar dari mereka. Inilah kisah tentang Bal'am bin Ba'ur. Pernah dengar? Pernah dengar Bal'am bin Ba'ur? Dengerin. Biar kamu menjadi seperti yang Allah sebutkan, la'allahum yatafakkaru. Dengerin dan pikirin cerita tentang Bal'am bin Ba'ur. Teman-teman saudaraku sekalian, orang yang sangat pandai sekali, ilmunya banyak sekali, sampai-sampai kalau dia lagi ngajar, para malaikat ikut serta mencatat pelajarannya. Kurang apa tuh? Dari pinternya ilmunya Bal'am bin Ba'ur, gak cuman dihadiri sama orang majelisnya, malaikat ikutan hadir dan malaikat ngerasa mendengarkan mutiara-mutiara, permata-permata ilmu, sampai mereka ikut serta mencatat pelajaran-pelajarannya. Kita nih kan, kalau dengar sesuatu yang ini manfaat banget nih, biar nggak lupa harus kita catat, kan begitu? Betul? Betul? Tapi kan kalau kita dengerin sesuatu yang biasa-biasa aja, lupa juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita dengerin sesuatu yang manfaat banget nih yang disampaikan, catat. Biar nanti saya bisa sampaikan sama orang di rumah. Biar nanti kalau anak-anak saya tanya, Mah, Ustazah Halimah tadi cerita apa? Nak, dengerin nih, penting. Tadi Ustazah Halimah cerita tentang ada nih seorang dari Bani Israel. Siapa namanya, Mah? Siapa ya? Bal apa gitu? Siapa namanya tadi, Bu? Bal'am bin Ba'ur. Penting tuh biasanya kita catat. Ini si Bal'am yang nyatet pelajaran dia, bahkan para malaikat Allah. Kabarnya nih si Bal'am, kalau ditanya nih sama umatnya, sama jamaahnya, sama muridnya, pertanyaan yang Bal'am gak tahu, Bal'am doa minta sama Allah dibukain pintu langit, ngeliat jawabannya langsung dari Lauhil Mahfud. Kurang pinter apa? Kurang hebat apa ilmunya? Kurang apa Allah ajarin sama Bal'am? Dia hidup di masanya Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi di kota yang sangat berjauh-jauhan. Satu waktu, jadi Bal'am kalau bikin majelis jamaahnya banyak banget. Makanya Bu, mudah-mudahan gak tertipu sama banyaknya jamaah. Bal'am juga lebih banyak jamaahnya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Musa kemudian datang di kampungnya Bal'am. Misalnya nih,
sebenarnya Nabi Musanya tuh tinggalnya di Malaysia, tapi satu waktu datang nih ke Jakarta gitu ya, tempatnya Bal'am. Dia datang, tinggal Nabi Musa di satu tempat. Bal'am nih Bu, sebelum Nabi Musa datang, Bal'am bolak-balik bilang, Allah tuh punya para rasul, Allah punya para nabi. Di antara nabi-nabinya Allah ada yang sekarang ini sedang diutuskan kepada kita, namanya Nabi Musa, semulia-mulia manusia. Begitu sebelum datangnya Nabi Musa. Di saat Nabi Musa datang, Bal'am ceritanya awalnya nggak tahu, tapi dia lagi ngajar kok jamaahnya dikit. Mulai cari tahu kenapa nih. Iya, pada datang kepada Nabi Musa. Mulai hatinya. Besoknya tambah lagi, lebih dikit lagi. Besoknya tambah lebih sepi lagi. Hatinya mulai kalang kabut. Mulai dibisikin sama orang-orang munafik yang ngaku sayang, padahal sebenarnya lebih sayang sama setan. Mulai nih setan ngebisikin, ngegembosin orang-orang di sekelilingnya Bal'am. Terus bilang, sejak Nabi Musa datang nih jamaah kita sepi nih. Takut aja kalau Nabi Musa kelamaan, syekh kita nih Tuan Bal'am bakalan jalan di jalan-jalanan, kagak ada yang peduli sama dia. Ucapan itu kemudian disampaikan kepada Bal'am. Tuan, ini kayaknya sih ya kalau lihat roman-romannya nih, kalau lihat kondisinya nih, kayaknya beberapa hari lagi kamu nih bisa jalan lenggang nih ke pasar, nggak ada siapapun mau salaman. Kayaknya nih lama-lama nggak ada yang ngamplopin nih. Kayaknya lama-lama nggak ada yang peduli kepadamu, wahai Tuan. Setan, setan, bahaya, bahaya, bahaya. Ulama orang mulia bukan untuk bersaing, sama-sama menuju Allah. Jangan sampai kamu yang jadi setannya, memisah-misahkan ulama dari ulama yang lainnya. Jangan mau jadi setannya. Jangan mau jadi orang-orang yang digembos-gembosin sama setan. Jangan mau jadi Bal'amnya. Terus berlanjut sehari demi sehari, sehari demi hari. Sampai kemudian Bal'am ngelihat kayaknya bener nih yang orang sebutkan. Ini kayaknya nih saya mau bikin acara, saya mau ngawinin anak, kagak ada yang mau datang nih kalau modelannya begini. Akhlada ilal ard, condong kepada urusan dunia, memiliki kecondongan terhadap urusan harta, cinta dunia, pandangan orang, pujian orang, nama baik. Dia lupa awalnya dia dakwah nyampein ilmu li'ila kalimatillah, untuk memberdirikan syiar agama Allah. Dia lupa, dia condong kepada urusan dunianya, dia andalkan ilmunya, hingga akhirnya dia bangun di waktu malam. Kemudian dia bilang, ya Allah, jangan sampai gara-gara Nabi Musa ilmumu sudah tidak lagi didengarkan orang. Lah, bukankah Nabi Musa juga menyampaikan ilmu? Bahkan Nabi Musa lebih dekat dengan Allah, ia adalah Rasul. Tapi hati
hati yang sudah terpengaruh, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kedekatannya dengan Allah yang sampai bahkan doanya bisa menembus hingga ke Lauhil Mahfuz, membuatnya tertipu. Dia merasa lisannya adalah lisan Allah untuk menyampaikan ilmunya Allah. Dia lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah untuk dijadikannya dia adalah seseorang yang bisa menyampaikan ilmu Allah. Kegedean menempatkan diri. Ya Allah, jangan sampai ilmumu tidak lagi dihargai. Ya Allah, saya merasa sejak kehadiran Nabi Musa, ilmumu ya Allah sudah tidak lagi dihargai orang. Ya Allah, habiskanlah saja Nabi Musa. Ya Allah, hancurkan Nabi Musa. Allah murka. Allah cabut hadiah terindah yang Allah berikan kepadanya berupa menyampaikan ayat-ayat Allah, berupa iman bahkan yang telah Allah taruh di dalam hatinya. Fansalakha minha, kata Allah, dia melepaskan dirinya, dia yang melakukannya, kata Allah. Dia nggak ngerti bersyukur, dia nggak ngerti tawadhu, dia nggak ngerti jaga hati. Maka Allah cabut hingga bahkan dia menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa alam semesta ini nggak ada Tuhannya. Dia menjadi ateis pertama di atas muka bumi ini. Allah cabut sampai iman di dalam hatinya. Kemudian Allah mengatakan tentang dia ini. Merinding saya tiap kali baca ayat ini. Bergidik bulu saya setiap kali membaca ayat ini. Kata Allah, "Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Si Bal'am ini perumpamaannya persis kayak anjing. Dari seseorang yang doanya bisa membuka Lauhil Mahfuz sampai jadi seseorang yang mohon maaf dianjing-anjingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa murka Allah kepada orang yang sudah diberi ilmu tapi dia tidak mensyukurinya, dia tidak menjaga hatinya karena kecenderungan terhadap urusan dunia. Hati-hati, hati-hati. Nggak ada yang bisa diandelin. Teman-teman, Allah kalau lagi bikin percontohan, nggak ada. Nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih mentok percontohan daripada percontohannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gak? Betul gak? Allah kalau lagi bikin cerita, maka emang teman-teman sekalian, ini saya bilangin nih ya. Saya bilangin nih. Kamu mungkin ngerasa ya ampun, baca Quran gak ngerti. Dulu tuh sibuk banget pelajarin sesuatu yang akhirnya nggak manfaat apa-apa gitu. Nggak manfaat apa-apa dari ilmu-ilmu yang dulu dipelajarin di masa-masa sekolah. Coba saya dulu pelajarin bahasa Arab, coba saya dulu pelajarin Al-Quran, coba dulu saya capek-capek nggak apa-apa deh belajar nahu, sorof, belajar i'rab gitu kan. Ilmunya manfaat, bisa buat ngertiin Al-Quran. Tuh, kamu nyesel kan? Sekarang biar generasi ke depan gak nyesel, saya bilangin, dengerin dengan baik.
Kamu kalau punya anak cerdas, atau kamu lihat kamu punya cucu cerdas, minta mereka buat belajar agama. Karena agama ini besar teman-teman. Untuk bisa ngerti Al-Quran itu ilmunya banyak banget. Dari bahasa Arabnya, dari nahu sorofnya, dari ilmu tafsir Qur'annya, dari ilmu Qur'annya, dari istilah-istilah dalam Al-Quran. Pelajarinya ilmunya banyak. Dari mempelajari sebab nuzulnya, dari mempelajari balaghah, mantik, dan seterusnya. Banyak banget ilmunya. Perlu kapasitas otak. Yang gak punya cukup kecerdasan rada susah. Jadi kalau kamu lihat anak kamu cerdas, atau kamu lihat cucu kamu cerdas, minta dia buat belajar Al-Quran. Perlu banyak banget. Perlu banyak nih kita nih, karena kurang. Dokter pinter gak kurang, betul? Orang bisa bikin rumah, desain rumah yang bagus-bagus, gak kurang, betul? Perawat bagus-bagus, pinter-pinter, gak kurang. Apalagi yang bagian insinyur gitu-gitu, gak kurang. Orang yang pinter-pinter ngatur keuangan, kurang apa gak kurang? Gak kurang. Penjahit, desainer, kurang apa enggak? Enggak kurang. Ustadz, apalagi ustadzah yang ngerti Al-Quran, kurang apa enggak kurang? Kurang apa enggak kurang? Bahkan di umur segini kamu baru dengar cerita Bal'am, bukan? Artinya kan selama ini enggak ada yang ceritain sama kamu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, betapa sangat kurangnya para ustadz, para ustadzah menyampaikan ilmu Al-Quran, menyampaikan kepada kita tentang kisah-kisah yang Allah meminta kita untuk mempelajarinya hingga la'allahum yatafakkarun, biar mereka pada bisa mikir. Kita nggak bisa ngandelin nasab, kita nggak bisa ngandelin nisbat, sambungan, hubungan sama siapapun. Kita nggak bisa ngandelin ilmu tuh kayak Bal'am, ilmunya kurang apa? Seujung kukunya nih ilmu saya dibandingin mau ilmunya Bal'am. Teman-teman saudara sekalian, gak manfaat apa-apa, hanya menjadi seperti anjing kata Allah dalam Al-Quran. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apa nih yang bisa kita andelin? Kita bahkan gak bisa ngandelin ibadah. Ada banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang gak ada cukup waktu saya kalau mau ceritainnya. Ibadah luar biasa banyaknya. Tapi bahkan nih, kalau bicara tentang ibadah kurang banyak apa? Ibadahnya iblis yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Iblis punya ibadah, katanya Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, mamin buk'ah min biqa'il ard illa waqad sajad iblis fihi sajidah. Enggak ada satu jengkal bumi nih, enggak ada satu jengkalnya kecuali udah pernah dibikin sujud sama iblis. Kamu mau sujud dimanapun, kamu nggak bisa bilang saya adalah orang yang pertama kali sujud di sini. Nggak ada. Semua jengkal bumi ini sudah pernah dibikin sujud sama iblis. Sampai akhirnya Allah hancurkan bangsa jin, dan diantaranya adalah iblis nih, karena minal jin kata Allah. Dia salah satu diantara bangsa jin pertama yang pernah tinggal di bumi. Allah hancurkan semuanya illa iblis, kecuali iblis. Allah naikkan dia, Allah tinggalkan di langit, padahal dia bukan salah satu dari malaikat-malaikatnya Allah. Di langit pun iblis sujud, kerjaannya sujud, bukan malaikat, tapi dari indahnya, ibadahnya, banyaknya, mewahnya, khusyuknya, ibadahnya iblis, sampai malaikat-malaikat menjulukinya dengan tawusul malaika, burung meraknya para malaikat. Bukan malaikat,
tapi sampai dapat julukan burung merak para malaikat dari bagusnya ibadahnya iblis. Saudaraku sekalian, sampai kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Allah kemudian bilang, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah, kami berfirman kepada seluruh malaikat. Sudah Allah menciptakan Adam alaihissalam, wahai segenap malaikat-malaikatku, sujudlah kepada Adam. Siapa yang perintah? Allah. Siapa yang diperintahkan untuk sujud kepadanya? Nabi Adam alaihissalam. Makmur Nabi Adamnya, makmur ilaih, para malaikat-malaikatnya makmurin sebagai yang mendapatkan perintah. Yang diperintahkan untuk sujud kepadanya, makmur ilaih, adalah Nabi Adam alaihissalam. Perintahnya, amirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasajadu, semua malaikat sujud. Gak ada perasaan apa-apa, malaikat sujud semuanya. Hatinya bersih, hatinya bersih. Emang nih urusan kebersihan hati, al-madar kulal madar, kata Habibana Umar. Al-madar kulal madar fi salahi sudur. Urusan, segala urusan sumbernya mah hati. Kalau hati bersih, beres semua urusan. Hati kotor, hati rusak, hati berpenyakit, ya Allah. Kita minta sama Allah biar bersihkan hati kita, selamatkan hati kita, usir jauh-jauh penyakit-penyakit hati dari hati-hati kita, amin ya rabbal alamin. Semua sujud illa iblis, kecuali si iblis. Ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, ma mana aka antas juda id amartu. Iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Padahal saya loh yang perintahkan kamu buat sujud. Apa jawabnya iblis? Iblis gak bilang, ya Allah kan perintahnya malaikat, saya kan bukan malaikat ya Allah. Enggak gitu. Enggak gitu. Itu namanya orang nakal. Gitu kan? Kalau dia jawabnya kayak gitu. Mending nih, yang nakal nih mending. Tapi iblis gak jawab begitu. Apa jawab iblis? Ana khairun minhu. Saya gak mau sujud ya Allah, karena saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih kuat daripada tanah. Itu alasan dia. Sama alasannya adalah karena saya udah lebih banyak ibadah daripada Adam. Ibadah saya 70.000 tahun ibadah ya Allah. Ngapain saya disuruh sujud sama seseorang yang kau ciptakan baru kemarin sore? Iblis ngelihat seseorang karena orang tersebut lupa sama yang menciptakannya. Ini letak masalahnya. Kita kalau diperintah, kalau ada ustadz-ustadzah nyampein perintah Allah, lihat itu sebagai perintah Allah, jangan lihat siapa yang ngajakin, gitu kan. Saudaraku sekalian saya muliakan, selagi perintahnya bersumber dari Allah, sami'na wa ata'na. Ngapain dengerin Ustazah Halimah? Itu kelahiran 79. Nih, tua. Gak gitu. Sebab yang saya sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh para ulama. Jangan lihat sayanya, tapi lihat apa yang saya bawa. Yang saya bawa adalah apa yang dibawa oleh Habibuna Umar.
Yang saya bawa adalah apa yang dibawa oleh Hubabatuna Nur. Yang saya bawa adalah apa yang dibawa oleh Habibana Zain bin Smith. Yang saya bawa adalah apa yang dibawa oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Yang saya bawa adalah apa yang dibawa oleh para ulama yang mereka menyampaikannya dari ulama yang mereka menyampaikannya dari Nabi besar Muhammad. Yang Nabi Muhammad sampaikan adalah apa yang dibawa dari Allah. Bu, apa yang kemudian terjadi? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu wahai iblis dari surgaku, dari langitku. Fa innaka rajim. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terlaknat. Dia nggak mau sujud karena dia sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Masalah, semua masalahnya kotornya hati, teman-teman, kotornya hati. Karenanya nih nggak ada yang bisa kita andelin, nggak ilmu, nggak ibadah, nggak nasab, nisbat, hubungan dengan siapapun, nggak ada yang bisa kita andelin. Satu-satunya andalan kita adalah Sayyiduna Muhammad. Seseorang yang telah berkata kepada kita, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian bakal masuk ke dalam surga kecuali yang enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau denganku, siapa yang ikut sama aku, siapa yang patuh kepadaku, siapa yang mau masuk di dalam lingkaranku, di dalam rombonganku, di dalam kapalku, berarti dia adalah orang yang akan masuk surga bersama denganku. Waman asani, siapa yang memilih jalan lain, siapa yang lebih tertariknya sama dunia, siapa yang lebih tertariknya sama dosa, siapa yang lebih tertariknya sama yang haram, siapa yang lebih memilih untuk berhutang riba daripada sabar, siapa yang lebih memilih untuk meninggalkan sholat ketika sedang kondangan daripada menyelipkan waktu untuk mencari-cari tempat wudhu dan tempat sholat. Siapapun yang lebih memilih jalan lain daripada jalannya Nabi Muhammad. Siapa yang ketika suaminya lagi nggak punya duit, nggak punya kerjaan, lebih memilih mendekati laki-laki lain yang tidak halal baginya karena dia meninggalkan suaminya, dia berarti telah memilih jalan lain selain jalannya Nabi Muhammad. Seseorang perempuan yang ketika dia melihat umur udah mau deket 30 nih, belum kelihatan ada hilalnya jodoh. Wah, mesti pacaran nih kalau kayak begini. Berarti dia telah memilih jalan selain jalannya Nabi Muhammad. Seseorang yang ketika melihat suaminya berpaling hati darinya, dia kemudian memilih jalan lain yang bukan jalannya Nabi Muhammad. Dia enggak memilih untuk bersabar, akan tetapi emang dia pikir laki dia doang, laki gua doang nih yang bisa kayak begini, gua juga bisa. Kemudian dia memilih jalan yang haram. Kamu artinya telah durhaka kepada Nabi Muhammad. Dan kalau begitu modelnya, kata Nabi Muhammad, waman asani faqad aba. Kalau dia memilih jalan lain, bukan jalanku, bukan ajaranku, bukan sunnahku, bukan Islam yang aku bawa,
faqad aba. Dia nggak mau sama aku, kata Nabi. Kalau dia nggak mau sama aku, artinya dia nggak mau masuk ke dalam surga bersama denganku. Andalan kita Nabi Muhammad. Kita taati Nabi Muhammad. Kita cintai Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih manfaat untuk kita bawa masuk ke dalam alam kubur lebih daripada kedekatan kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang dekat sama Nabi, ikuti jalan Nabi, cintai Nabi. Taat sama cinta, itulah dua sayap yang bakal kita pakai menuju Nabi Muhammad. Tinggalin dosa. Dosa hanya akan membuatmu jauh dari Nabi Muhammad. Enggak usah sampai segitunya rebutan warisan, berharap kamu bisa dapat jatah yang banyak. Hati-hati Bu, Kak, Dek, hati-hati. Kamu kehilangan saudara kamu, rahim kamu, kerabat kamu, bisa menjadikan kamu kehilangan Nabi Muhammad. Sebab silah kekerabatan bergantung di bawah arsy. Allahumma sil man wasalani man qata'ani. Ya Allah, aku adalah kerabat, sambungkanlah engkau dengan orang yang menyambung hubungan denganku, dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan seseorang yang memutuskan hubungannya denganku. Orang kau udah mutusin hubungan dengan kerabatnya, sama saudara sendiri nggak akuran, cuman gara-gara warisan. Hati-hati. Kamu bisa putus hubungan dari Nabi Muhammad. Kamu bisa putus hubungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya prinsip, lebih baik saya kehilangan uang demi saudara daripada saya kehilangan saudara demi uang. Karena uang kalau hilang banyak gantinya. Allah yang bakalan gantiin. Tapi kalau kehilangan saudara, saudara kamu cari di mana? Kamu nggak bisa milih saudara kamu, tapi kamu bisa milih perlakuan kamu sama saudara kamu yang baik sama saudara. Yang baik sama saudara, yang baik sama siapapun, biar nggak putus hubungan kita sama Allah, biar nggak putus hubungan kita sama Nabi Muhammad. Dunia sebentar, bakalane kita mati. Yang nggak dibawa mati, nggak usah kejar mati-matian. Yang nggak dibawa mati, nggak usah ngemis abis-abisan. Yang nggak dibawa mati, nggak usah kamu segitunya sampai bela-belain mati-matian. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai akhlada ilal ard. Jangan sampai jadi orang yang memiliki kecenderungan terhadap dunia, wattaba'a hawa, kemudian mengikuti hawa nafsu. Kita takut jadi kayak Bal'am bin Ba'ur. Kita takut jadi kayak iblis. Kita takut jadi kayak Kan'an. Kita mau jadi orang-orang yang patuh sama Allah. Kita mau jadi orang-orang yang ikut sama Nabi Muhammad. Kita mau jadi orang-orang yang tawadu, ridho, sabar, menunduk, pasrah, tawakal, beriman, berislam, bertakwa.
Kita mau jadi hamba-hamba yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini andalan kita, seseorang yang nanti di hari akhirat hubungan kita sama beliau mirip sama hubungan kita sama beliau di dunia. Perlakuan Nabi Muhammad di akhirat nanti kepadamu mirip sama bagaimana kamu memperlakukan Nabi Muhammad di dunia. Kalau kamu peduli sama ajaran Nabi Muhammad, kalau kamu peduli kepada Nabi Muhammad, kamu peduli kepada mencintai Nabi Muhammad, kamu akan diperdulikan oleh Nabi Muhammad di akhirat nanti sebagai umatnya. Tapi begitu kamu ninggalin Nabi Muhammad, ninggalin ajaran Nabi Muhammad di dunia, kamu gak peduli sama Nabi Muhammad, gak cinta sama umat Nabi Muhammad di dunia, khawatir di akhirat nanti kamu dipecat dari umatnya Nabi Muhammad. Yuk, siapa yang cinta bakal dicinta, siapa yang mendekat akan menjadi dekat. Dunia sisa waktunya sebentar, mendekatlah kepada Nabi Muhammad. Andalan kita kepada Allah yang bisa nyelamatin saat kita lewat jembatan, yang bisa nyelamatin saat amal kita ditimbang, yang bisa nyelamatin dengan kita diberi air dari telaganya Nabi Muhammad. Seseorang yang sudah berkata kepada kita sekalian di akhir masa hidupnya, sesudah beliau berpesan kepada umatnya yang hadir, falyuballighu syahid minkumul ghaib, umat saya yang hadir saat ini tolong sampaikan kepada yang tidak hadir pesan beliau disampaikan oleh beliau kepada para sahabat-sahabatnya, para sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, terus sampai di zaman kita sekarang ini. Para ulama menyampaikan lisan an lisan dari lisan terus bersambung sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya menyampaikannya padamu dengan lisan saya, karena saya mendengarnya dari guru-guru saya yang telah menyampaikan dengan lisan mereka sabda Nabi besar Muhammad, pesan cintanya kepada kita umatnya, fasbiru hatta tulquni alal haud, wahai umatku yang sabar menjalani kehidupan di dunia, yang sabar untuk tetap berada di jalannya Nabi Muhammad. Hatta tulquni alal haud, sampai kalian dapat berjumpa denganku di depan telagaku. Kita punya janji pertemuan sama Nabi Muhammad. Jangan mau dibatalkan karena apapun dan karena siapapun. Jangan sampai dosa menghalangimu dari seindah-indah pertemuan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai urusan dunia menjadikanmu terbatalkan pertemuanmu dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai hanya karena urusan harta yang tak seberapa kamu jadi gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Jangan sampai karena urusan berharap dicintai oleh seseorang, kamu sampai kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan cintanya manusia terindah andalan kita, Nabi kita Muhammad. Yang sabar, lagi dikasih sakit yang sabar, lagi dikasih sulit yang sabar, tetaplah menjalankan perintah-perintah Allah, tetaplah sabar di jalan Rasulullah. Yuk, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagimu.
Tiap kali hati ngajakin sesuatu yang bukan jalannya Nabi Muhammad, ingetin hati, wahai diri hati-hati, gak ada yang bisa kita andelin di hadapan Allah selain Nabi Muhammad. Wahai hati, hati-hati, kita gak punya sesuatu yang bisa kita bawa selain ikut patuh, tunduk dan cinta kepada Nabi Muhammad. Terus kita ingetin diri kita atas hal ini. Mudah-mudahan semudah saya mengucapkannya, Allah mudahkan saya mengamalkannya. Mudah-mudahan semudah kamu mendengarkannya, Allah mudahkan kamu untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang-orang yang tertipu lagi dengan apapun. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya akan dipimpin oleh Al-Mukarramah Ustadzah Lulu Al-Habsyi. Jimat kita bersama. Jimat kita bersama. Di antara kita semua nih yang kayaknya paling bisa talinya paling kenceng. Di antara kita semua yang talinya paling kenceng pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babah Lulu, Ustadzah Lulu Al-Habsyi. Usianya sudah 95 tahun. Teman-teman, hidupnya dalam taat. Nggak kayak kita nih yang jatuh bangun antara dosa sama taat. Ya, kita minta Babah Lulu biar jadi berkah buat kita sekalian. Majelisnya akan ditutup oleh Ustadzah Lulu. Doanya dari Ustadzah Lulu biar pada ngedoain kita semua biar hidupnya benar-benar. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada apa-apa kesalahan dari saya minta dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.